teman-teman semua, kembali lagi dengan saya channel Bon Weekend. Sekarang kita masuk dalam sesi sharing dengan yang Sinta. Oke teman-teman, di dalam video kali ini saya ingin membahas tentang materi SKB CPNS. Jadi banyak banget dari kalian semua yang udah nanya ke Neng Sinta, materi SKB itu apa aja sih gitu. Jadi teman-teman perlu kalian ketahui, materi SKB itu setiap jabatan bisa berbeda-beda. Jadi kalian tidak bisa menyamaratakan semua jabatan teman-teman, karena masing-masing jabatan fungsional, materi dan soal SKB-nya disusun oleh instansi pembina jabatan fungsional tersebut. Itulah kenapa materi dan soal SKB bisa berbeda-beda teman-teman, kayak gitu. Apabila jabatan yang kalian lamar adalah pelaksana teknis, kalian bisa cari jabatan fungsional yang masih satu bidang atau masih serumpun teman-teman gitu. Karena menurut Permenpan itu akan disamakan soal SKB-nya. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut materi SKB itu seperti apa, jangan lupa buat support selalu Bon Weekend. Caranya klik like, tinggalkan komentar, serta subscribe. Jadi teman-teman, materi-materi berikut ini merupakan materi yang bisa dijadikan referensi tambahan kalian belajar untuk mempersiapkan SKB CPNS teman-teman. Jadi materi yang pertama adalah dasar hukum jabatan fungsional terkait. Kak, dari mana sih Kak kita bisa lihat dasar hukum dari jabatan kita? Oke teman-teman, untuk jabatan fungsional kalian bisa melihat dasar hukumnya pada daftar jabatan fungsional yang telah dipublikasikan oleh Kemenpan. Kalian bisa download daftar jabatannya di description box. Terus habis itu kalian bisa lihat jabatan fungsional terkait, dan di sebelahnya itu ada dasar hukumnya serta ada nama instansi pembinanya teman-teman. Oke, jadi setelah kalian tahu jabatan fungsional atau jabatan fungsional yang serumpun dengan jabatan pelaksana teknis kalian bisa cari dasar hukumnya. Kalian bisa ketik di Google. Setelah kalian tahu dasar hukumnya itu apa sih, kalian bisa cari di Google dan kalian bisa download dasar hukum tersebut. Ada banyak manfaat ketika kita bisa mengetahui dasar hukum dari jabatan fungsional tersebut. Misalnya kayak sebenarnya jabatan ini tuh apa sih, kayak gitu. Terus biasanya di situ juga dijelaskan tentang angka-angka kreditnya. Jadi aku kasih contoh salah satu jabatan fungsional, yaitu jabatan fungsional arsiparis yang tertera dasar hukumnya yaitu Permenpan nomor 48 tahun 2014 teman-teman. Jadi di situ dijelaskan tentang jabatan fungsional arsiparis. Kalian bisa download untuk kalian semua yang daftar pada formasi arsiparis. Dan untuk kalian yang tidak mendaftar pada jabatan fungsional arsiparis, kalian bisa cari sendiri dasar hukumnya yang telah tertera pada daftar jabatan fungsional yang telah dipublikasikan oleh Permenpan teman-teman gitu. Materi yang kedua, itu kalian harus memahami uraian jabatan atau job desk dari formasi atau jabatan yang kalian lamar teman-teman. Seperti contoh, misalnya tuh jabatan fungsional arsiparis, yaitu uraian jabatannya itu apa sih Kak, atau job desk-nya itu apa sih Kak? Jadi job desk-nya itu bisa kita lihat pada peraturan yang tadi, pada Permenpan nomor 48 tahun 2014 itu dalam pasal 4. Di situ dijelaskan fungsi dan tugas arsiparis. Misalnya nih, yang pertama menjaga terciptanya arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, perguruan tinggi negeri. Terus menjaga ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah, dan lain sebagainya. Itu banyak banget udah dijelasin pada pasal 4 ini teman-teman. Dan wewenang sebagai arsiparis juga sudah dijelaskan pada pasal 5 pada peraturan tersebut. Jadi kalian bisa download peraturannya dan kalian bisa pahami secara mandiri teman-teman gitu. Itu hanya sekedar contoh aja. Dengan memahami job desk atau tugas dan wewenang dari suatu jabatan, diharapkan kalian tuh punya gambaran loh. Jadi
jabatan aku tuh kerjanya kayak gini. Jadi nantinya SKB kira-kira materi yang keluar tuh seperti apa sih yang harus saya pelajari, kayak gitu teman-teman. Dengan kalian mengetahui job desk dari jabatan kalian, diharapkan nanti kalian punya pengetahuan yang lebih dalam lagi tentang jabatan tersebut, sehingga kalian tuh bisa cari referensi lebih banyak terkait materi-materi yang kemungkinan bisa keluar teman-teman. Jadi masing-masing jabatan itu kan bisa berbeda-beda karena job desk-nya bisa berbeda-beda teman-teman gitu. Nomor 3, pelajari dasar hukum dari bidang yang akan kalian geluti teman-teman. Jadi yang tadi kita bicara tentang dasar hukum dari jabatan kalian, sekarang kita bicara tentang dasar hukum bidangnya teman-teman. Maksudnya tentang hal yang akan kalian kerjakan gitu. Misalnya kan tadi arsiparis, dan bidang yang akan dia kerjakan adalah kearsipan teman-teman. Jadi dasar hukum dari kearsipan di Indonesia adalah yang pertama, ini yang paling pokok banget yang perlu kalian ketahui. Misalnya seperti Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan. Dan ada lagi teman-teman, ada PP Nomor 28 Tahun 2012 pelaksanaan tentang Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2019 teman-teman. Jadi ini merupakan dasar hukum dari bidang kearsipan, dan sebenarnya masih banyak banget dasar hukum lainnya. Jadi itu merupakan salah satu contoh dasar hukum dari kearsipan. Jadi sebenarnya dari kearsipan sendiri masih banyak banget dasar hukumnya teman-teman gitu. Jadi kalian bisa gali lagi lebih dalam tentang dasar hukum yang lain. Jadi untuk bidang-bidang yang lain, misalnya seperti bidang pengadaan barang dan jasa atau dan lain sebagainya, itu bisa kalian cari sendiri di Google. Sebenarnya dasar hukumnya tuh apa sih, kayak gitu. Karena biasanya tidak hanya jabatan aja yang ditanyakan, tapi tentang bidang kerjanya teman-teman gitu. Jadi namanya juga SKB, seleksi kompetensi bidang. Tentunya pasti bidang dari jabatan kalian itu akan ditanyakan juga teman-teman. Sangat beruntung kalau misalnya dari prodi kalian dengan jabatan yang kalian lamar itu serumpun atau linier. Itu serumpun dan linier itu pasti akan enak banget, karena di perkuliahan kalian matkulnya itu pasti mempelajari tentang bidang tersebut teman-teman gitu. Jadi misalnya aja dari jurusan D3 Kearsipan, dia formasinya arsiparis, otomatis semasa kuliahnya dari semester 1 sampai akhir dia akan mempelajari segala hal tentang kearsipan. Jadi dari awal hingga akhir seluk-beluknya tentang kearsipan itu kayak gimana, dia pasti mempelajarinya teman-teman semasa kuliah. Jadi berbeda dengan kalian yang dari jurusan selain kearsipan dan itu mendaftar ke formasi arsiparis, itu mau nggak mau kalian harus belajar tentang kearsipan secara otodidak teman-teman gitu. Jadi kalian harus mempelajari sendiri secara mandiri tentang kearsipan. Jadi materi yang akan diujikan dalam SKB adalah bidang yang akan kalian jalankan pada saat kalian menduduki jabatan tersebut teman-teman gitu. Jadi bukan dari background pendidikan kalian. Kalau misalnya background pendidikan kalian masih serumpun dengan jabatan tersebut, itu berarti otomatis kalian sudah mempelajarinya pada masa kuliah gitu. Terus kalau misalnya kalian bukan dari prodi yang tidak satu linear dengan jabatan kalian, kalian nggak usah patah semangat, masih ada waktu, kalian tetap berjuang, tetap belajar, dan segala kemungkinan bisa terjadi teman-teman. Yang penting ikhtiar dulu, percaya diri dulu, jalani tes dulu, habis itu nanti hasilnya kita pasrahin aja, kita serahin kepada Tuhan teman-teman gitu. Yang penting salah satu tugas manusia adalah usaha dulu, jangan sampai menyerah dulu teman-teman. Dan satu pesan saya untuk kalian yang berasal dari prodi yang serumpun dengan jabatan kalian, kalian jangan sombong dan kalian jangan ngerasa oh aku udah sering nih belajar kayak gini semasa kuliah, udah sering gitu. Jangan sampai kalian kayak gitu. Kalian harus tetap belajar lagi, harus baca-baca lagi, harus memperdalam lagi. Jangan sampai kalian nyepelein teman-teman gitu. Oke? Sekian dulu, semoga
materi yang telah saya sampaikan bisa jadi gambaran sebenarnya saya tuh harus belajar apa sih untuk mempersiapkan SKB gitu. Oke, sebelum kita akhiri, jangan lupa buat support selalu Bon Weekends. Caranya klik like, tinggalkan komentar, serta subscribe. Oke teman-teman, semoga kalian yang sedang menonton video ini bisa masuk ke perankingan SKB. Nilai SKB kalian bagus semua, dan kalian bisa masuk ke pemberkasan teman-teman. Oke, dah.